Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih di Masjid Polda Jambi yang hadir pada malam ini. Malam ini ibarat main bola kaki adalah babak-babak final. Itu Pak ya. Biasanya kalau babak final, kesebelasan yang turun itu tidak banyak lagi kan. Ya, itu menunjukkan bahwa itulah bakal calon pemenang. Jadi kita yang turun malam ini bakal calon pemenang, insyaallah ya. Menang dari apa? Menang dari melawan hawa nafsu. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Badar. Perang Badar itu perang besar. Tapi apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kita baru saja pulang dari perang yang kecil. Kita akan menuju ke perang yang lebih besar. Sahabat kan pada kaget. Perang Badar ini perang besar kok dibilang perang kecil. Menuju perang besar, perang apa lagi? Lalu sahabat bertanya, apa yang engkau maksudkan perang yang besar itu ya Rasul? Kata Nabi, perang yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Orang yang mampu melawan hawa nafsu, dialah sebagai pemenang. Nah, jadi selama ini 1 bulan kita menempa diri kita untuk memerangi hawa nafsu kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak terjebak dalam kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah puasa, ibadah sholat, tilawah Al-Quran, dan i'tikaf di masjid. Ini adalah upaya kita mendekatkan diri pada Allah untuk menjadikan kita orang yang pemenang. Tuh bapak-bapak. Nah biasanya bapak-bapak, manusia pada saat berhari raya itu terbagi 3. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Dia menceritakan dulu ada Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Dia seorang raja. Dia ingin menaklukkan pada satu daerah. Sebelum berangkat ke medan perang, dia katakan kepada prajuritnya, wahai prajuritku, malam ini kita akan berangkat ke medan perang. Kita nanti akan menyeberangi sungai. Ingat, saya pesankan dengan kamu semua. Ketika kita menyeberangi sungai, apa saja yang kamu pijak terasa oleh kamu, ambil. Nah, berangkatlah malam hari. Maka ketika itu para prajurit terbagi 3. Pertama, prajurit yang tidak mengambil sama sekali. Apapun yang dia pijak, tidak diambil. Kelompok pertama. Kelompok kedua, yang dia pijak terasa olehnya, dia ngambil ala kadarnya saja. Untuk menghormati rajanya, perintah rajanya. Ya sekedarnya. Tapi kelompok yang ketiga, apapun yang dia pijak terasa olehnya batu, ambil, masuk dalam tas sebanyak-banyaknya.
Bahkan dia terasa berat dalam perjalanan, rasa kepayahan membawanya. Begitu sampai di suatu tempat siang hari, kembali sang raja mempertanyakan kepada prajurit, "Prajurit, apa yang kamu temukan malam tadi? Apa yang kamu ambil? Silakan buka tas ranselnya masing-masing." Begitu dibuka, alangkah kagetnya mereka semua. Kenapa? Di dalamnya ternyata berlian. Kelompok pertama sangat-sangat menyesal karena tidak satu pun yang dia ambil, padahal itu berlian. Menyesal. Kelompok kedua, penyesalan bercampur kesenangan. Kenapa? Senang sudah dia ngambil tapi sedikit. Menyesal kenapa tidak diambil semua. Nah, kelompok yang ketiga nih bergembira luar biasa. Kenapa? Tasnya penuh dengan berlian. Ini pesan moral. Nah, begitu juga dengan ibadah puasa yang sudah kita jalani ini. 3 kelompok manusia yang menjalankan ibadah puasa. Kelompok pertama, orang yang tidak mengambil sama sekali keberkahan Ramadan. Orang puasa dia ida, orang sholat tarawih dia ida, orang baca Quran tidak sama sekali. Sehingga Ramadan berlalu tidak mengambil keberkahan Ramadan sama sekali. Padahal umurnya sudah tua, mau mati. Kelompok pertama menyesal. Ada lagi kelompok kedua, orang yang berpuasa cuman sedikit ngambil manfaatnya. Semayanglah tarawih, siang puasa ida. Atau rajin puasa, semayang wajib ida. Nah, ngambil separuh-separuh baik. Ya kan? Nah, ada kelompok yang ketiga, kelompok yang Masya Allah bergembira. Itulah kelompok yang menjadi pemenang di hari raya Idul Fitri. Dia mengambil begitu banyak manfaat. Sholat tarawih malamnya, siang hari dia berpuasa, bertadarus Al-Quran, zakat dia tunaikan. Tidak saja zakat fitrah, tapi zakat mal dia salurkan. Kemudian dia bagi-bagi rezeki. Mana anak yatim dia perhatikan, kemudian orang-orang tua dia santuni, ya, luar biasa. Maka ketika hari raya Idul Fitri, pantas kalau dia dikatakan pemenang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang sudah membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dengan amaliyah Ramadan. Dan sungguh amat merugilah orang-orang yang sudah mengotori hatinya dengan banyak meninggalkan ibadah amaliyah Ramadan. Maka itu pantas nanti ketika hari raya Idul Fitri dia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pantas. Nah itu. Jadi bapak-bapak nanti tengoklah nanti pada saat sholat Idul Fitri banyak orang-orang yang melok menang ya Pak ya. Orang rayo dia rayo, ya kan? Bahkan lebih gagah pula lagi bajunya daripada Pak Imam. Imam biasa-biasa penampilannya. Wah dia baju gamis, udah tuh kain cap gajah duduk, masih ada tempelan gajah duduk. Ditanya, Pak, ngapa udah dibuka tempelan gajah duduk tuh? Sayang, kata dia. Sayang pula. Ya, pakai kepiah tinggi, wah, pakai tasbih sebesar biji pinang. Wah. Kemudian takbiran, nangis takbiran tuh, Allahu Akbar, nangis-nangis dia. Semayang tarawih tidak pernah muncul. Nah, ada orangnya seperti itu nanti. Bahkan orang melok menang hari raya, rumah sudah cat baru, kursi baru, ordeng baru, ya kan? Semua serba baru, baju baru, kuenya lebih banyak pula dari orang yang rajin puasa.
Dia sama puasa tak ada puasa. Ada orang yang seperti ini. Jadi itu Bapak, jadi orang-orang yang ikut lebaran saja, tidak menjadi pemenang. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir terus sholat tarawih, baca Quran, puasa siang hari, dan menunaikan zakat fitrah kita, itulah orang yang kembali kepada fitrah, menjadi pemenang dalam tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.